Sahabat YouTuber Puri Agung Jatikusumo yang kami muliakan, saya bersama dengan kawan-kawan berada di daerah Garum, Kabupaten Blitar. Rel Sepur ini pada waktu tahun 1966 mempunyai sejarah yang sangat unik dan indah. Tunggu, suatu saat pemuda Jatikusumo akan bercerita tentang tempat bersejarah ini. Gini Pak Jati, saya ini kan belajar sejarah ya. Nah, pidato Bung Karno itu kalau nggak salah itu kan jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Jangan sampai sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarah itu adalah kejadian masa lalu yang kita pelajari masa kini untuk referensi masa depan. Kan begitu ya. Saya dengar Pak Jati itu dulu pernah kecil di Istana Gebang. Kalau nggak salah begitu ya. Entah itu sebagai apa, saya kurang paham. Tapi yang jelas Istana Gebang itu adalah juga tempat istananya Ibunda Bung Karno. Ibunda dan lainnya. Nah, pada masa itu ada sebuah masa peralihan dari Orba ke Orla ke Orba. Saya dapat cerita dari teman-teman yang senior yang dulu pernah, kan saya punya grup karawitan di Candingo ini yang juga satu alma mater sama Pak Jati dari Unibro. Kemudian cerita Pak Jati dulu pernah marah-marah sampai bawa granat apa? Lu kok bisa bawa granat? Itu kok sampai bisa marah-marah begitu, katanya itu. Kenapa Pak Jati? Ya gini Mas Bran, kalau ini saya ceritakan bukan berarti kok saya itu menggunakan kesempatan ini untuk balas dendam karena sakit hati, tidak. Karena Bung Karno 1962 di makam Eyang Putri yang Kakung itu pesan kepada saya, Jati kalau sudah lulus sekolah nanti pindah ke Jakarta. Ya diajarin dalang Pak Gito Suwoko, dalangnya dari Kademangan. Ingat ya Jat ya, besok Jati yang meneruskan Bapak. Dengan kalimat itu, bagi saya apa yang meneruskan itu? Satu, saya harus tetap menjaga NKRI supaya tetap kondusif, tetap aman, dan tetap sesuai dengan cita-cita proklamasi. Nah, pada waktu itu tahun 66 saya itu sudah kuliah di Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi. Ditelepon oleh teman-teman saya dari Blitar, Jat, apa? Besok pulang ke Blitar. Besok ada apel besar-besaran dari KAPI dan kami. Kami itu Kesatuan Mahasiswa Islam Indonesia, KAPI itu Kesatuan Pelajar Islam Indonesia. Targetnya setelah apel dari alun-alun mau pawai ke rumahmu di Istana Gebang. Istana Gebang mau dibakar gitu. Nah, saya itu karena sekarang sudah hidup Depok di Traharjuna ya. Saya kan selalu seperti Arjuna, kalau marah dan seperti cewakil pencilaan, enggak, kalem saya. Enggak apa-apa. Rumah itu kan sudah kuno, dibakar ya malah beneran karena mau saya bangun lagi yang lebih bagus begitu. Tapi diam-diam saya itu sudah siap-siap besok. Kalau waktu itu aku pulang, mesti dicegat, diulingi atau disambel. Cegatan diulingi samben gitu ya. Nah setelah itu, waktu itu saya masih jalan di Jalan Surabaya, depannya IKIP. Di situ ada markas Brimob, markasnya Brimob, perumahan Brimob. Itu ada namanya Pak Gatot, Mas Gatot itu bekas ajudannya Bung Karno dari Cakrabirawa. Saya datang, Mas, pinjam granatnya Mas. Loh, iya kok Dek? Pinjam loro tinggi duduk di ngasih tahu supaya teman-teman sekarang situasi negara kan seperti ini, sama langsung kuat sama lakban gitu. Coba saya pengen mengajari mereka caranya menggunakan gitu loh ya. Ojo dibuka loh, enggak gitu. Dipinjami dua saya. Terus saya ke Angkatan Laut di Kalem karena dulu itu merah kata Bung Karno, merah kata marinir. Dulu itu begitu. Saya di Kalem dipinjami 5 saya granat itu. Tak kewalungnya di sini,
Terus saya pakai Harley Davidson, kesenangan saya sejak kecil itu. Wah, itu ke Blitar, gong itu sampai jalur lalu saya masuk, saya buka satu, saya lempar di ringin tengah itu, tawar, barang kemudian bareng gitu, beyur gitu. Wah, akhirnya saya terus lari dengan HD pulang ke Malang. Dan sebelahnya itu waktu itu kan ada CPM, kantor CPM, dan CPM itu sepeda motornya baru-baru dari Jepang. Jadi peristiwa 65 Jepang itu ternyata sudah ikut juga secara tidak langsung untuk mempersiapkan nanti kalau Bung Karno tumbang itu harus bagaimana. Kesimpulannya seperti itu. Wakilnya dikejar lah, HD larinya paling 40 per jam ya. Nah sekarang mobil baru buang itu. Mesin tak pateni kebeling itu jalannya kan belok gini mas gitu. Mesin tak pateni saya naikkan di situ. Itu tak keluar ngisor, jaket saya keluar, granatnya tak tutupi jaket. Apa saya tak beli lumpur seperti orang pulang dari sawah gitu. Saya jalan gitu buat itu, semua buat itu antara goblok. Nah, terus akhirnya 3 hari gitu saya naik bis pulang ke sana. Ternyata jaket sama granat itu masih utuh. Terus ya saya sembunyikan, terus saya pulang lagi, itu ceritanya. Jadi waktu itu sebenarnya saya menyelamatkan Istana Gebang supaya tidak dibakar, karena apa? Tujuan fondament agamais itu menuju dalam Indonesia menjadi negara agama. Sampai Priyayi Singosari semua di sini banyak pondok pesantren, pasti beliau-beliau pun tidak senang kalau merubah negara Pancasila itu akan menjadi negara agama. Nuwun sewu menawi pendapat panjenengan pripun? Nggih. Terima kasih, karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi lengkap. Ibarat Indonesia ini cuilane surga. Jadi semua itu ada. Di dunia yang paling lengkap ini satu-satunya di Indonesia. Makanya Indonesia kalau dijadikan satu agama itu ya memang nanti pasti ruwet. Karena apa? Yang lainnya itu mau ditaruh kemana? Oke, kalau memang namanya keyakinan itu boleh saja lah. Tapi ini kalau urusan negara, ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu enggak ngurusi satu saja, tapi semua macam-macam. Bahkan suku itu banyak ratusan, bahasa pun begitu. Lah kalau kita tidak bisa merangkul semuanya, ya kita ini ya keliru. Makanya satu-satunya jalan untuk mempersatukan Indonesia ini ya kita kembali lagi ke Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kita harus memang benar-benar bersatu. Jadi sejarah menunjukkan bahwa Indonesia dulu bersatu itu memang benar. Jadi sekarang pun tinggal mempertahankan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan itu sendiri. Terima kasih. Waduh. Istilah cuilan surga hebat sekali. Memang betul beliau itu. Gak mungkin keliru ya. Di kitab suci, mulai Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran. Apa sih surga itu? Di surga itu di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Loh, apa kalau mati itu butuh rujak ulek, butuh rawon? Enggak. Kalau mati itu tidak butuh apa-apa. Cuma otak waktu hidup ini, waktu mati otak itu masih ada sukma. Ya, sukma inilah bisa merasakan mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi istilah beliau bahwa Indonesia khususnya Jawa, utamanya Singosari itu adalah cuilan surga. Itu memang betul, makanya dari Singosari inilah berkembang suatu kerajaan sehingga berdirilah Mojopahit ya. Mojopahit terkenal 2/3 dunia, dipimpin cucunya tetangga saya. Siapa itu? Tribuana Tunggadewi, cucunya Ibu Kendedes di Ponowijen, sekarang termasuk Kota Malang sana ya. Dan di Singosari aja Pak Mas Pran. Sebenarnya kalau Kendedes Kenaro kan abad 12 ya. Sebelum itu jauh sebelumnya sudah ada. Sekian ratus tahun sebelum Masehi. Pintu gerbangnya itu masih ada Dwara Polon itu ya.
Saudara-saudara sahabat saya sedunia, kalau ke Indonesia jangan sampai tidak mampir ke Singosari, supaya Anda tahu nenek moyang Anda. Pintu gerbangnya masih ada. Kalau lihat wayang ini Gunung Arjuna, itu ada Buto 2, itu masih utuh, tingginya 3 meter, gagah sekali. Nah, saya kalau lewat situ mesti Amit ya dek ya, sanggup itu adik saya. Nah, banggalah menjadi masyarakat Singosari, dan mudah-mudahan beliau-beliau akan menggegap gempitakan 27 Juli di Blitar nanti dengan rombongan Batik Singosari akan membawa suasana budaya di negeri ini lebih gemilang dan lebih berkibar lagi. Kami mengucapkan selamat Nusantara. Rahayu. Tak buka sitok cowok tanam buka tahun sandeng wetringin tengah kalian mau biar mau bubar bareng peur. Dan aku tuh bersebelahnya kantor CPM. CPM sepeda motornya kan anyar toko Jepang ngono. Wanter aku tuh ini tekan gunung mau mesin tak pateni menggok rene tak unggane tak pelorot ning ngono. Berangkat karo jaket kulit tak bundel tak joko kono. Terus awakku tak blonjoni ndut teko sawah ben kaya wong muni kok sawah ngono. Bareng tentara goblok itu. Terus dino tak jebok resik utuh granate mbak jaket. Ya niku mau.